Masalahnya, anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Buka datanya, yang mana contohnya, sehingga kalau kemudian kita masuk pada ruang perdebatan maupun diskusi jadi ilmiah dan intelek. Jangan kemudian ada datanya, yang mana? Kalau zaman Pak SBY kan direncanakan, dipikirkan, didiskusikan, dibicarakan, diskusikan, nggak jadi barang, Jadi itu memang berbeda. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, Ketua Demokrat AHY itu dapat hajaran yang menohok, sindiran yang menohok dari politisi PDIP yaitu Adian Napitupulu sekaitan dengan beberapa kritik dari AHY tentang perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Presiden atau Pak Jokowi. Tetapi supaya ini lebih lengkap sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat videonya seperti apa, kritikan dan seperti apa yang disampaikan oleh si AHY ini yang mengkritik, dan bagaimana tamparan-tamparan kerasnya dari PDIP, khususnya dari Adian Napitupulu. Untuk itu mari kita lihat videonya. Tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Buka datanya, yang mana contohnya, sehingga kalau kemudian kita masuk pada ruang perdebatan maupun diskusi jadi ilmiah dan intelek. Jangan kemudian ada datanya, yang mana? Kalau Pak Jokowi kan simpel berpikirnya, direncanakan, dieksekusi. Kalau zaman Pak SBY kan direncanakan, dipikirkan, didiskusikan, dibicarakan, diskusikan, nggak jadi barang, Jadi itu memang berbeda. Masalahnya, anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Ya itu kan kata dia, mana buktinya? Buktinya gini aja, pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia sekarang di mana? Salah satunya Indonesia, Pak. Ya memang negara kita ini sekarang sudah masuk G20. Sekarang berada di ranking ke-7 dunia. Tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Anda mau celoteh apapun, fakta berbicara. Sekarang mah mendingan ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Petani itu terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga merasa senang lah. Kalau dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Sudah diingatkan berulang, putra mahkota masih tetap singgung pembangunan era Presiden Joko Widodo. Masalahnya, proyek-proyek mercusuar tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Itu bukan oposisi yang membangun, itu oposisi yang tidak membangun apa-apa selain kebencian di rakyatnya sendiri. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu. Jadi bukan hanya manis di mulut atau manis di media saja, tapi kenyataan di lapangan ya seperti apa? Yang mana? Jangan kemudian ada datanya, yang mana? Buka datanya. Jangan hanya kita cuap-cuap di sini, karena saya ingin katakan, tolonglah, kalau sebagai pemimpin partai politik, saya ngerti nih, AHY kan cuma seorang mayor lepasan, belum pernah jadi anggota legislatif, belum pernah jadi eksekutif, sehingga dia ngomong gak ada bedanya dengan anak SMA gitu, Pembangunan itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Pembangunan besar-besaran selama 8 tahun, hasilnya mulai kita rasakan, tetapi akan lebih dirasakan itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Inilah yang kita siapkan bagi negara kita menjadi negara maju. Oke sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya.
bahwa Adian Apitupulu sudah menegaskan dengan tegas bahwa kalaupun Anda melakukan kritik terhadap Pak Jokowi atau Pak Presiden, maka seharusnya atau Anda harus mempersiapkan yang namanya data. Jangan langsung nyerocos saja. Yang malah si AHY menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah kerasa kerusut menurut dia. Nah, itu yang menjadi hangat sahabat-sahabat. Dan kalau dibandingkan ya, politisi PDIP ini menyampaikan kalau misalnya dibandingkan antara pemerintahan bapaknya AHY, Pak SBY kemarin, itu hanya dilakukan dengan apa ya, yang dia sampaikan bahwa hanya direncanakan, dipikirkan, kemudian didiskusikan, kembali direncanakan, dipikir, yang tidak pernah habis-habis sahabat-sahabat. Itu kalau dari aspek perencanaannya misalnya. Kemudian dari aspek misalnya soal banyaknya kegiatan-kegiatan yang besar ya, yang mangkrak, misalnya Hambalang di sana itu ya mangkrak, artinya tidak berhasil. Nah, itu yang dicoba dibandingkan. Nah, kalau itu misalnya kita melihat dari aspek situ sahabat-sahabat, pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Pak SBY kemarin itu kan jauh bagaikan langit dan bumi jaraknya sahabat-sahabat. Coba bayangkan, sudah berapa tol yang dibangun oleh Pak Jokowi. Dengan ini kita sudah tahu lah, dengan adanya tol secara otomatis perjalanan itu, akses itu akan semakin dekat. Tidak lagi setiap lebaran orang itu antrian berhari-hari, misalnya dari Jakarta ke Jawa itu kan berhari-hari. Dengan adanya tol itu kan sudah sisa memakan jam, atau hitungannya sisa jam sahabat-sahabat. Dan kita sudah tidak takut lagi kan, karena ada tol, keamanan sudah aman semuanya. Bagaimana dengan misalnya pembangunan yang dilakukan di Indonesia Timur? Saya kira terasa sudah berapa pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Kemudian perusahaan-perusahaan yang besar, misalnya nikel itu di Sulawesi misalnya, itu kan gila itu perusahaan yang terbangun. Itu artinya dengan banyaknya investor masuk ke Indonesia, berarti itu secara otomatis bisa mengurangi yang namanya pengangguran. Coba bandingkan dengan Pak SBY sahabat-sahabat, apa yang dia lakukan dengan banyaknya pengangguran yang menumpuk, yang tidak disediakan lapangan kerja. Pastilah ujung-ujungnya TKW, padahal ada peluang, ada potensi yang bisa digunakan dalam rangka untuk membangun Indonesia dan menyerap tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Lagi-lagi dia AHY, kalau kita lihat bahwa dia menyerang bahwa ini tidak berpihak katanya kepada wong cilik atau orang kecil. Tetapi yang harus dipastikan bahwa orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terbuka hari ini, di smelter nikel yang terbuka hari ini, itu semuanya adalah orang-orang kecil, masyarakat kecil yang hanya selesai SMA, tidak ada lapangan pekerjaan, mereka bisa diserap di sana, sahabat-sahabat. Itu kan berpeluang besar, dan itu terjadi sampai hari ini. Ratusan ribu, puluhan ribu penganggur yang terserap di setiap perusahaan yang ada di misalnya di nikel yang ada di daerah Sulawesi sana. Nah ini yang tidak pernah yang dia sebut Adian Apitupulu, bahwa AHY itu melakukan kritik terhadap pemerintah, tetapi dia tidak punya data. Akhirnya kritiknya itu yang ngawur karena tidak berbasis data, tidak berbasis informasi yang akurat. Jadi ya itu tadi, akhirnya memble deh, dia punya kritikan-kritikan, dia tidak berkualitas kritikannya, sehingga mudah dipatahkan, mudah dibantah, dan menganggap orang yang ngawur saja. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat.
Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.